apa yang termasuk dalam kategori pubertas dini gitu. Nah, itu adalah biasanya apabila orang tua nggak sensitif, daerah sekitarnya tidak sensitif, maka anak akan mengeksplor sendiri itu, akan menjelajahi sendiri tanpa tahu dampaknya apa, ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Jadi kalau nggak dapet penjelasan yang lengkap, ya tentu anak ini akan mencari penjelasan sesuai versinya dia gitu ya, yang dari sosial media. Nah, itu yang kemudian bisa jadi berbahaya buat si anak remaja. Namun Mbak, pernah nggak sih Mbak ada kasus yang di sini anaknya sangat pendiam gitu, atau kalau misalnya istilah zaman sekarang introvert gitu. Jadi mau dipancing sama orang tuanya, dipancing sama gurunya, atau mungkin bahkan sama psikolog pun itu agak susah. Nah, pernah nggak Mbak ada kasus seperti itu Mbak? Selamat datang di Obsesi, obrolan seputar kesehatan reproduksi. Apa kabar kamu hari ini? Perkenalkan, saya Aurel sebagai host kali ini. Dan di hari ini kita kedatangan Mbak Muti dari Klinik Tumbuh Kembang Kancil di Jakarta. Kemarin kita sudah membahas ekspresi gender ya Mbak. Dan sekarang kita akan membahas lagi nih dengan tema pubertas dini pada remaja perempuan. Ya, di zaman sekarang ini Mbak Mutiara, sudah banyak banget kayaknya anak-anak perempuan yang mengalami pubertas dini. Namun, apa sih Mbak sebenarnya pubertas itu Mbak? Kalau pubertas itu memang adalah, proses alami yang terjadi di badan seorang anak gitu ya. Dalam perkembangannya, badan kita ini akan menyiapkan, otak kita ini akan mengeluarkan hormon untuk menyiapkan badan kita supaya mematangkan, organ-organ reproduksi gitu, organ-organ seksual. Nah, jadi memang pubertas ini memang hal yang akan dialami, oleh orang gitu secara alami. Tapi memang kalau ditanya apa yang termasuk dalam kategori pubertas dini gitu, nah itu adalah biasanya kalau proses pubertas ini dimulai di usia sebelum 8 tahun pada anak perempuan dan di usia sebelum 9 tahun, sebelum usia 9 tahun pada anak laki-laki. Itu yang kita bilang sebagai, proses pubertas dini dan gejalanya adalah ya misalnya di anak usia perempuan 7 tahun gitu ya, anak perempuan usia 7 tahun payudaranya udah mulai tumbuh, terus misalnya mulai muncul bulu-bulu, di ketiak atau di kemaluan dan pada laki-laki sudah mulai ada, perubahan suara, penumbuhan bulu dan pembesaran, organ kelamin gitu ya. Itu yang bisa dibilang sebagai, pubertas dini kalau di usia muncul di usia yang sebelumnya gitu ya. Seharusnya di atas 8 dan 9 tahun, tapi ini munculnya sebelum 8 dan 9. Oke, baik. Tadi kalau misalnya penjelasan dari Mbak Muti ya mengenai pubertas, berarti ini adalah keadaan ketika seorang anak laki-laki maupun perempuan mengalami pubertas sebelum pada umurnya. Nah, namun wajar nggak sih Mbak sebenarnya apabila anak perempuan itu sendiri mengalami pubertas dini Mbak? Kalau dibilang wajar mungkin enggak ya, karena memang wajarnya memang usia pubertas itu di usia 8 untuk anak perempuan dan 9 ke atas untuk anak laki-laki. Jadi kalau dibilang wajar mungkin nggak terlalu wajar ya, jadi terlalu cepat gitu ya munculnya gitu. Lalu dampaknya apa nih Mbak terkait dengan pubertas dini pada anak perempuan tadi? Oke. Kalau ditanya dampaknya, bisa macam-macam gitu. Mungkin sekilas, kalau dari fisiologis anak yang pubertas dini, dia beresiko lebih besar untuk mengalami, pemberhentian perkembangan badan gitu ya. Jadi misalnya tinggi badannya jadi, tidak bertambah lagi setelah pubertas, setelah menstruasi gitu. Tapi, mungkin saya nggak akan banyak bahas soal ini ya, karena ini isu, mungkin lebih tepat dibahas oleh dokter gitu ya, secara Oke. medis dampaknya apa gitu. Nah mungkin saya akan lebih banyak isu psikologis yang akan kita bahas gitu. Pertama kalau misalnya nih, misalnya saya dan Mbak Aurel nih ya, usia 7 tahun udah mulai tumbuh payudara gitu. Di antara teman-teman sekelas yang lain belum pada, tumbuh gitu ya. Atau misalnya ketika ganti baju, nah teman-teman notice, "Oh saya udah ada bulu keteknya," gitu, jadi ketiaknya. Tentu itu akan membuat self esteem atau, kepercayaan diri kita rasanya Iya. berbeda ya, akan terpengaruh ya, "Oh kok teman-teman, belum ada nih, kok saya udah muncul duluan." Jadi itu akan mempengaruhi kepercayaan diri seorang anak perempuan dan laki-laki juga sama gitu biasanya, "Oh dia udah begini, udah begitu," dan buat anak-anak usia SD ada yang berbeda itu kan seringkali jadi bahan ledekan gitu ya Mbak. Jadi Iya. kalau ditanya dampak yang pertama mungkin itu ya jadi,
bisa sangat mempengaruhi kepercayaan diri seorang anak gitu. Tapi ada dampak yang justru lebih besar lagi adalah, karena ketika pubertas ini kan organ-organ seksualnya dimatangkan ya oleh hormon dan biasanya terjadi lonjakan, hormon gitu. Pada perempuan, hormon estrogennya itu meningkat dan pada laki-laki testosteronnya tuh meningkat gitu. Dan dorongan hormon yang meningkat ini, lonjakan hormon ini membuat seseorang ini memiliki minat terhadap aktivitas seksual yang lebih tinggi. Mmm. Jadi akhirnya seorang anak remaja sorry, anak yang masih usia 8, 7, 8 tahun akan mulai tertarik sama hal-hal yang berbau seksual. Oke. Jadi ketika dia browsing di Instagram atau di TikTok dia akan mulai cari-cari, "Oh ini nih, yang sexuality saya tuh harusnya seperti ini." Padahal kapasitas kognitifnya ini kan masih anak-anak ya, Iya, masih usia betul. 8, masih usia 7. Jadi saringanin untuk memilah mana yang baik untuk dicontoh, mana yang tidak baik untuk dicontoh itu bisa dibilang belum terbentuk gitu. Jadi Mhm. dengan kondisi yang masih remaja juga masih cenderung lebih labil, mudah dipengaruhi, itu yang kemudian bisa berdampak secara, tidak baik gitu. Karena tentu dia akan jauh lebih berani melakukan hal-hal yang beresiko gitu ya. Karena, perkembangan otaknya juga belum, selesai gitu. Jadi bagian otak yang untuk berpikir dampak jangka panjang, prefrontal cortex ini belum selesai matang, tapi dorongan seksualnya udah meningkat gitu karena dipengaruhi hormon. Akhirnya anak ini akan explore, terus dia akan melihat, oh nih kalau misalnya di, TikTok ternyata yang, kalau cewek-cewek yang dewasa ini tuh pakai bajunya yang seperti ini loh, Mhm. yang menonjolkan bentuk tubuh misalnya. Akhirnya kemudian dia mencontoh, melakukan gerakan tari-tarian yang misalnya belum sesuai usianya gitu. Itu sangat-sangat, mungkin dampak yang paling sangat kelihatan gitu ya kalau seorang anak memiliki pubertas dini. Ini juga bisa berdampak kepada anak remaja ini kemudian jadi tertarik untuk mengeksplorasi seksualnya. Kalau di remaja perempuan dia akan mulai mencoba masturbasi atau di remaja laki-laki akan Mmm. mencoba masturbasi lebih cepat karena dorongannya sudah naik, jadi dorongan seksual ini mendorong dia untuk lebih mengeksplorasi hal-hal seksual. Nah, apabila orang tua nggak sensitif, daerah sekitarnya tidak sensitif, maka anak akan mengeksplor sendiri itu, akan menjelajahi sendiri tanpa tahu dampaknya apa, ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Jadi kalau nggak dapet penjelasan yang lengkap, ya tentu anak ini akan mencari penjelasan sesuai versinya dia gitu ya, Ya. yang dari sosial media. Nah itu yang kemudian bisa jadi berbahaya buat si anak remaja. Faktor sosial media itu juga berpengaruh ya Mbak, dan Mmm. ternyata pubertas dini pada anak bukan hanya terlihat dari efek fisiknya aja, tapi, juga terlihat dari psikisnya juga dapat menyerang mereka gitu. Mhm Mungkin yang tadi mhm. yang self esteem, tidak percaya diri gitu ya Mbak. Mhm. Lalu apa sih Mbak yang harus dihindari apabila anak ini mengalami pubertas dini? Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua gitu supaya menjaga hal-hal tadi nih Mbak? Ini memang perannya orang tua kalau kali ini kencang banget gitu ya Mhm. dibanding, pengaruh sekolah atau pengaruh yang lain. Peran penyuluh juga di sini sangat penting banget gitu. Pertama adalah, orang tua atau penyuluh ini harus jadi figur yang dekat dulu buat anaknya. Kalau figurnya udah dekat dan kemudian orang tua juga harus menekankan bahwa, "Kamu bisa cerita apa aja ke saya dan saya akan berusaha untuk." Orang tuh harus berusaha untuk tidak judgemental gitu ya, biarpun pasti dorongannya adalah, ini nggak boleh," Iya, gitu ya. betul. Tapi harus berusaha untuk tangkep dulu, ada Mhm. isu apa aja sih, karena begitu orang tua, blocking gitu ya, "Jangan ngomongin ini deh, jangan ngomongin itu deh, jangan ngomongin soal, kenapa penis kamu begini, jangan ngomongin soal apa namanya, tayangan yang kamu lihat deh, udah jangan ngomongin hal-hal yang berbau seksual," gitu. Itu bisa dibilang anak akan kemudian malah, oh ya udah deh orang tuaku nggak akan dengerin nih dan ini adalah topik yang tabu buat orang tuaku sehingga dia Mhm. kemudian akan mencari jawabannya sendiri. Dan kalau dia browsing sendiri tentu dampaknya lebih berbahaya ya gitu. Jadi pertama memang orang tua harus, sensitif dulu nih menangkap ada apa yang terjadi di anaknya gitu. Terutama untuk anak-anak yang pubertas dini, apakah dia dorongan seksual sudah mulai meningkat, apakah minatnya terhadap seksualitas sudah mulai ada gitu dan juga, orang tua harus peka nih, anak saya butuhnya apa gitu dan dia sudah punya nilai yang kencang atau belum gitu. Karena kebanyakan sebagian besar anak usia 8 9 tahun tentu belum punya,
nilai-nilai yang sama dengan orang tuanya gitu ya, masih bawaannya kan masih mau main, masih, main bapak ibuan gitu ya Iya. misalnya, atau masih main peran seperti itu. Tapi kemudian dorongan seksualnya sudah mulai ada. Nah ini yang orang tua harus menyikapi. Jadi kalau ditanya bisa dilakukan apa, banyak banget. Orang tua pertama ya tadi relasinya harus dekat, lalu orang tua harus, terbuka gitu, anak juga supaya bisa jadi terdorong untuk cerita apa aja, dan dengan demikian orang tua bisa masuk nih gitu sama anaknya gitu, apa yang lagi tren. Dan membahas soal edukasi seks itu harus di usia sebelum dia mengalami pubertas dini gitu. Mmm. Karena memang setiap anak ini harus, memiliki kayak semacam senjata atau pengetahuan gitu ya, untuk bisa melindungi dirinya. Saya tuh Mmm. harusnya, perempuan maka bersikapnya seperti apa, kalau ada yang mau menyentuh di bagian mana itu seperti apa. Karena kalau misalnya anak remaja anak yang usia 7, 8 tahun perempuan mulai lihat Instagram, terus misalnya dia melihatnya video klip yang tayangannya perempuan lalu diraba-raba oleh Mhm. laki-laki. Sebenarnya, video musik kan seringkali banyak seperti itu ya, dan kemudian dia menganggap itu, oh ya itu memang wajar, dan Iya. kemudian dia tidak tahu bahwa harusnya itu tidak boleh dipegang sembarang orang, maka itu kemudian akan bisa berbahaya gitu ya, dimanfaatkan oleh, orang lain gitu. Jadi memang perannya orang tua di sini harus dekat dulu, kemudian melengkapi anak ini dengan pendidikan seksual, lalu kemudian juga mulai membahas, pertanyaan diskusi dengan, si anak gitu. Mhm. Misalnya pertanyaan kayak, ini mungkin bisa dibahas gitu ya dengan penyuluh, dengan, orang tua gitu ke anak. Pertanyaan seperti, "Menurut kamu, hubungan seksual itu seperti apa sih? Mmm. Terus bagian mana sih yang, eee, boleh dipegang dan mana yang tidak boleh dipegang? Terus misalnya, apa rasanya ketika kamu mulai mengalami, pembesaran, payudara, teman-teman reaksinya seperti apa? Orang tuh harus sensitif dan tahu, dan bersikap, terbuka gitu ya. Kalau ditanya ada skill apa yang penting banget buat orang tua, menurut saya cuma satu, mirroring. Mirroring itu adalah Mmm. ketika orang tua ini berusaha atau penyuluh ini berusaha untuk menampilkan apa yang disampaikan oleh si anak. Misalnya anaknya, "Ya aku malu nih, aku bingung habisnya gimana," gitu ya. Orang tua harus berusaha seperti cermin, "Oh ya kamu malu ya, teman-teman Mmm. mulai ngeliat seperti ini ya." Dengan demikian anak juga merasa nyaman dan tidak merasa dinilai oleh orang tuanya. Mhm. "Oh nggak usah malu dong." Nah hal-hal seperti itu yang Iya. kita hindari. Jadi kalau anaknya makin banyak cerita, orang tua jadi makin tahu nih, Betul. ada apa sih gitu ya kan, kayak misalnya Mbak Orel pun juga misalnya kalau misalnya merasa bisa nyaman cerita sama orang tua, kita kan akan cerita lebih bebas gitu ya. Tapi kalau, Betul. "Ini salah, itu nggak boleh," gitu, kita Iya. kan, "Ah, ya udah deh berarti, simpen aja ceritanya untuk teman-teman." Nah, masalahnya kalau Mbak Orel kan udah dewasa. Nah, anak yang mengalami pubertas ini rata-rata kan usianya masih anak-anak ya, usia Mhm. anak itu masih 7, 8, 9 tahun. Jadi kemampuan untuk bisa memilah mana informasi yang harus diadopsi, mana, informasi yang harusnya tidak boleh gitu, itu masih sangat, terbatas gitu. Jadi peran orang tua di sini harus mendekati si anak, lalu membahas isu ini dan sensitif gitu terhadap kebutuhan anak. Betul banget tadi penjelasan dari Mbak Muti. Saya pun kalau misalnya dulu ya dilarang-larang sama orang tua Mhm, saya kayak, "Kakak nggak boleh ya kayak gitu, Kakak nggak boleh ya, buka ini itu." Itu yang kadang mhm, saya malah makin penasaran, tertantang dan makin betul, penasaran, "Kenapa sih kok nggak boleh?" Gitu. Nah Mbak, mungkin juga di luar sana masih masih ada nih mungkin yang cara, mendidik dan cara berkomunikasi antara orang tua dengan anaknya, cenderung melarang gitu. mhm, Mungkin tadi, Mbak Muti sudah memberikan salah satu tipsnya yaitu mirroring gitu ya. mhm, Tapi mhm. ada nggak sih Mbak tips lain dan mungkin, juga terkait dengan masalah seks edukasi, yang mana mungkin bagi beberapa orang masih dianggap tabu ya. Mhm, Mungkin mhm. bisa nggak Mbak kasih penjelasan mengenai sebenarnya seks edukasi yang baik kepada anak itu seperti apa dan, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya efektif dan membuka pembicaraan yang terbuka dengan anaknya gitu, Mbak? Baik. Nah, memang penting banget sih edukasi seks itu dari Mhm. usia sedini mungkin gitu ya. Sebenarnya salah satu edukasi seks adalah mengenalkan gender ya di sesi sebelumnya kita sempat bahas. Mhm. Usia 2 3 tahun ini tubuh kamu, ini bagian Oke. tubuh kamu ada yang tidak boleh disentuh adalah di bagian dada dan di bagian kelamin gitu, itu adalah edukasi seks. Lalu yang boleh sentuh hanya misalnya untuk,
ketika cebok atau dimandikan oleh orang tua gitu. Nah, bagian lain tidak boleh disentuh. Nah, itu sebenarnya bagian dari edukasi seks. Lalu kemudian di usia sekitar 8-9 tahun biasanya juga di sekolah sudah mulai ada materi soal reproduksi. Nah, ketika anak ini tidak mengetahui soal reproduksi lalu tahu di sekolah, biasanya kan pas diajarin sambil ada suara-suara ya dari Iya. teman-temannya, mungkin Mbak Aurel masih ingat ya ketika reproduksi diajarin kemudian udah mulai, "Wah wah," Gitu. gitu ya. Nah, makinlah anak ini akan kemudian makin penasaran, "Oh, ada sesuatu nih dengan topik Mhm. seksual ini yang menarik." Nah, kalau orang tua tidak terbiasa untuk berdiskusi soal seksual ini dan kemudian, anak nggak sengaja menonton tayangan pornografi gitu ya, di luar rumah gitu, pasti anak akan bertanya-tanya gitu. Nah, kalau bertanya-tanya udah pasti dia akan nanya dulu ke, orang tuanya mungkin gitu Iya. ya, atau ke teman-temannya. Nah, kalau ketika jawaban dari orang tuanya udah langsung, "Udah, kamu nonton di mana? Nggak boleh lagi nonton Iya. seperti itu ya, nggak boleh lagi, sama sekali." Ya bukannya nggak boleh bukannya kemudian, anaknya saya bilang orang tuanya, "Oh ya silahkan nonton," nggak juga. Mhm. Tapi justru di saat seperti itu orang tua harus menggali gitu nih, dengan berin, "Oh kamu tadi nonton, gimana rasanya? Bingung? Malu?" Itu adalah hal mirroring. Nah kemudian kalau sering diterapkan si mirroring ini, orang tua bisa mulai mencoba membuat batasan tapi menurunkan dari values yang ada. Misalnya, Kakak Kakak tahu nggak kita ini misalnya agamanya apa? Terus menurut Kakak, hal yang boleh itu apa gitu. Lalu misalnya kalau ini sikap, seksual seperti ini diizinkan nggak ya di dalam, agama kita misalnya dan itu berbeda-beda. Atau misalnya menurut, Kakak, ayah sama ibu ini, melakukan hubungan seksual dalam kondisi seperti apa gitu. Dan sudah menikah atau belum menikah. Nah itu adalah, persepsi yang berbeda-beda di setiap keluarga gitu. Jadi orang tua bisa mulai menurunkan dari situ. Tapi memang edukasi seksual di usia 7-8 tahun itu cukup penting gitu. Dari Mmm. UNESCO pun memang, guidelines-nya adalah anak-anak udah harus dijelaskan mengenai, reproduksi di usia 9 tahun gitu. Karena Mmm. di usia tersebut udah mulai pubertas, jadi udah Ya. pasti dorongannya akan meningkat, jadi makin cari tahu, kalau nggak dengan perlengkapan, edukasi yang tepat, maka dia akan mencari tahu sendiri dan mendapatkan jawaban versi dia sendiri yang biasanya udah ya cenderung menyimpang gitu Iya, ya, gitu. terkait dengan apabila kasus anaknya itu juga terbuka dengan orang tuanya. Mhm mhm. Nah, namun Mbak, pernah nggak sih Mbak ada kasus yang di sini anaknya sangat pendiam gitu atau kalau misalnya istilah Mhm. zaman sekarang introvert gitu. Mhm Jadi mhm. mau dipancing sama orang tuanya, dipancing sama gurunya atau mungkin bahkan sama psikolog pun itu agak susah. Mhm. Nah, pernah nggak Mbak ada kasus seperti itu Mbak, gitu? Iya, ya pastinya, lumayan banyak ya, Mhm. kepribadian anak yang memang dari lahir, cenderung introvert, tidak suka cerita gitu. Nah tapi, bahkan anak yang introvert pun biasanya dia butuh teman cerita juga gitu ya, ya agak sedih sih kalau dia harus nyimpen semuanya sendirian tuh kan Iya. berat ya. Nah kalau misalnya orang tua bisa jadi figur itu akan sangat baik. Kalau ditanya, gimana supaya orang tua bisa menggali atau penyuluh bisa Mhm. menggali, biasanya sih memang dengan empati atau dengan ya mirroring tadi gitu. Oke. Kamu belum mau cerita, kalau misalnya dia masih mau diem aja, itu pun kita coba mirroring, "Oh kamu kayaknya ketika ibu tanya, kamu belum mau cerita ya, kamu memutuskan untuk diam saja." Kita berusaha menghargai itu. Dan ketika anak ini merasa dihargai, barulah kemudian dia akan mulai, kayak, "Oh, berarti aku didengarkan pendapatnya, aku Mhm. dihargai kemauanku." Baru biasanya mereka akan mulai terbuka. Tapi, pada dasarnya kalau orang tuanya empati gitu atau, penyuluhnya atau siapapun atau gurunya bisa memberikan sikap yang empatik, anak ini akan pelan-pelan bercerita sih gitu. Biarpun mungkin nggak langsung A sampai Z gitu ya, ada yang memang dari awal cerita segala macam, ada beberapa yang memang pelan-pelan banget, Bertahap pilih-pilih ya? banget kontennya gitu. Jadi sebenarnya tetap bisa kok kita, orang tua itu menggunakan mirroring, Mhm. menggunakan empati untuk terus, menggali si anak gitu ya. Tapi balik lagi, begitu anak mulai cerita, kita coba hindari hal-hal yang berbau judgemental ya, berbau Oke. penilaian, "Oh ini nggak benar, oh ini apa," gitu. Mmm. Benar-benar, "Oh menurut kamu merasa seperti itu." Biarpun itu seringkali bertentangan ya dengan Iya. nilainya orang tua ya gitu tentunya. Tapi ya kita berusaha untuk mendengarkan dulu sebelum kita bahas nilai-nilainya apa.
Oke, wow, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini terkait dengan pubertas dini pada remaja. Menarik, menarik. Oke, ya itu tadi penjelasan dari Mbak Muti. Seperti biasa Mbak Muti juga memberikan tips-tips parenting juga yang mungkin bisa didengarkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di luar sana. Terima kasih sekali lagi Mbak Muti atas Makasih Mbak waktunya. Aurel. Tadi kalau kita membahas mengenai pubertas dini pada remaja, seperti yang disampaikan oleh Mbak Muti bahwa peran orang tua sangat penting terutama dalam membangun komunikasi bersama anak. Saat ini seks edukasi yang mungkin masih dianggap tabu menjadi hal yang harus diwajarkan dan malah disarankan oleh UNESCO tadi gitu terkait dengan seks edukasi kepada anak gitu supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. Baik, mungkin itu saja dari saya, Aurel, selaku host hari ini, dan juga Mbak Muti, selaku narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih Mbak atas waktunya. Makasih. Jangan lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga aktifkan notifikasinya ke channel YouTube Ditkes Pro BKKBN untuk tahu info selanjutnya dan juga simak terus Obsesi, obrolan seputar kesehatan reproduksi. Dadah!